Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 153. David mengambil baskom berisi air keran, membawanya ke wanita paruh baya, dan berkata kepadanya, "Bibi, kamu harus segera minum baskom berisi air keran ini. Semakin banyak kamu minum, semakin baik. Minum sebanyak yang aku bisa." Pria paruh baya wanita itu sangat mempercayai David, dia tidak bertanya mengapa, dan hanya membuka mulutnya untuk minum. David meminta Euphrate untuk memegang baskom untuk ibunya, dan membiarkan ibunya minum terus-menerus. Sementara David menarik napas dalam-dalam, menggerakkan Zenki dan Tian di tubuhnya, mengumpulkannya di telapak tangannya. Sebenarnya, inilah keadaannya dia harus berada di saat dia menggunakan teknik penyembuhan yang unik ini. Tubuh David bergetar, dan pakaian di tubuhnya tiba-tiba membengkak, seolah ditiup angin. Melihat pemandangan ini, mata Euphrate terbelalak. Ini pertama kalinya dia melihat fenomena seperti itu. Pemandangan ini sudah mirip dengan pemotretan efek khusus di serial TV Siansia. Faktanya, ini hanyalah fenomena khusus yang terjadi saat David merangsang energi sejati di dantiannya. David memindahkan energi nyata di dantiannya ke telapak tangannya, lalu dia berjalan perlahan ke sisi wanita paruh baya itu. Pada saat ini, wanita paruh baya itu minum setengah baskom air keran, dan perutnya membengkak, tetapi dia terus minum karena David tidak menyuruhnya berhenti. Setelah minum hanya sepertiga dari wastafel yang tersisa, wanita paruh baya itu berhenti, wajahnya kesakitan, dan dia masih terengah-engah, jadi dia ingin memberitahu David bahwa dia tidak bisa minum lagi. Tapi saat ini, David dengan cepat mengambil wastafel dan menyerahkannya kepada Euphrate. Kemudian, David tiba-tiba membuat pukulan kanan, mengenai perut bagian bawah bengkak wanita paruh baya itu seperti kilat. Hampir pada saat yang sama, David dengan cepat mengepalkan tangannya yang lain dan mengayunkannya, mengenai titik akupuntur Dasui pada wanita paruh baya itu dengan akurat. Boom! Boom! Wanita paruh baya menerima dua pukulan dari David, dan tubuhnya yang sudah lemah bergetar seperti badai. Ya Tuhan! Melihat adegan ini, Euphrate tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, karena tindakan David sepertinya memukuli seseorang, dan sasaran pemukulan itu adalah ibunya. Jadi Euphrate hampir membuang baskom air di tangannya, berusaha mencegah David dari menampar tangannya dengan keras pada ibunya. "Frate, jangan bersemangat. Aku hanya merawat bibiku dengan metode khusus. Aku akan melakukannya dengan hati-hati. Jangan gugup, pegang saja nampan airnya." David mengingatkan Euphrate tepat waktu. Mendengar apa yang dikatakan David, Euphrate tidak begitu bersemangat, tapi dia masih sangat gugup, karena dia belum pernah melihat metode pengobatan yang aneh. Dan setelah tubuh wanita paruh baya itu bergetar hebat, ekspresi awalnya yang menyakitkan di wajahnya tampaknya menjadi jauh lebih baik. Metode perawatannya yang aneh tampaknya cukup efektif. Melihat ini, hati sanubari Euphrate yang masih tegang akhirnya rileks, karena dia sudah bisa melihat bahwa David meskipun metode perawatannya tampak aneh, itu benar-benar bekerja dengan baik saat digunakan. Pada ibu saya. Dan sekarang Euphrate sangat mempercayai David, jadi dia lebih percaya pada metode pengobatan David. Saat ini, David sudah menahan nafas dan memasuki kondisi penyembuhan terbaik. Dia masih mengepalkan kedua tangannya, dan terus memukul wanita paruh baya itu. Boom, 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 boom. Tinju. David sangat cepat,
dan mereka mendarat di titik akupuntur utama wanita paruh baya dengan akurasi yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, David mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, karena perawatan semacam ini, yang disebut teknik Chong Acupoint, adalah metode medis ajaib yang tercatat dalam Taiyan Senjing. Bagian paling kritis dari teknik meninju acupoint ini terletak pada kontrol kekuatan, yaitu menggunakan kekuatan untuk membuka blokir titik akupuntur dan meridian yang tersumbat. Gaya ini tidak boleh terlalu kuat atau terlalu ringan. Jika terlalu kuat akan merusak titik akupuntur dan meridian, jika terlalu ringan, tidak akan mencapai efek meninju titik akupuntur. Untungnya, cengkeraman kekuatan David sangat bagus, dan itu juga menggabungkan kekuatan batin yang cerdik. Ini adalah keajaiban dari teknik punching acupoints. Untuk melakukan teknik ini, tidak memerlukan bantuan eksternal, juga tidak membutuhkan obat, bagaimanapun, dapat mentransmisikan kekuatan melalui cara khusus mengerahkan kekuatan, langsung mencapai lesi di sepanjang meridian, menghancurkannya dan menghapusnya, mirip dengan perawatan radiosurgery stereotaktik pisau gamma dalam pengobatan barat, tetapi efeknya jauh lebih kuat daripada ini. Namun, praktisi pengobatan Tiongkok biasa, meskipun mereka mengetahui teknik dan prinsip teknik meninju titik, masih sulit untuk melakukannya. Karena jika ingin melakukan teknik meninju titik, Anda harus memiliki cukup dantian Zenki untuk mempertahankannya, dan hanya ketika dikendalikan oleh kekuatan internal yang dalam, ia dapat memberikan efek ajaibnya. Tapi David memiliki keduanya, jadi dia bisa menampilkan teknik meninju titik akupuntur sesuai keinginannya. Dalam waktu sekitar 10 menit, kulit wanita paruh baya itu berangsur-angsur kembali ke warna kemerahan yang dimiliki orang normal. Namun, perutnya menjadi lebih bengkak, dan dia bahkan mengeluarkan suara aneh, gulu-gulu. Melihat ini, wajah Euphrate menjadi tegang lagi, karena dia belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu, dan dia sangat ingin bertanya pada David apa yang sedang terjadi. Namun, Euphrate masih menahan kata-katanya, karena sekarang dia memiliki kepercayaan buta pada David, dan percaya bahwa dia akan dapat menyembuhkan ibunya. Pada saat ini, David tiba-tiba menyingkirkan tinjunya. David menghembuskan napas terlebih dahulu, dan menyeka keringat dari dahinya. Lagi pula, mengendalikan kekuatan dengan hati-hati membutuhkan energi dan kesabaran yang besar, efeknya sangat berbeda. Melihat ini, Euphrate bertanya kepada David dengan prihatin, "Kakak David, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin istirahat dulu?" "Tidak. Ini akan segera siap." David menggelengkan kepalanya dan menolak, lalu dia menarik napas dalam-dalam, berdiri di samping wanita paruh baya itu, dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanan berubah menjadi telapak tangan, dan menamparnya di udara. Boom! Telapak tangan yang ditampar David langsung mengenai titik guanyuan wanita paruh baya itu. Pada saat kontak, telapak tangan David melepaskan gumpalan energi sejati, yang menembus ke titik guanyuan. Mengikuti gerakan David, seluruh tubuh wanita paruh baya itu disetrum, lalu dia gemetar seperti tersengat listrik. Ekspresi wajahnya menjadi menyakitkan lagi, dan dia bahkan mengeluarkan menangis. Melihat ibunya kesakitan seperti itu, hati Euphrate menegang lagi, tetapi dia segera berpikir bahwa ini harus menjadi metode perawatan khusus yang disebutkan David, jadi dia menahan diri. Wanita paruh baya itu mengirim keluar setelah beberapa saat bersenandung, tubuhnya yang gemetar berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, perutnya yang membengkak secara berlebihan membuat suara aneh lainnya, gulu-gulu.
Kemudian, perutnya membengkak dengan cepat, dan setelah beberapa saat, seolah-olah dia mengandung Liu Jia. Yo Fredmi yang berada di sebelahnya tertegun dan tidak bisa menahan mulutnya, lagi pula, pemandangan ini terlalu aneh. Tetapi pada saat ini, David menyerang lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya, membentuk jari pedang, dan menusuk tenggorokan wanita paruh baya itu seperti kilat. Setelah ditusuk oleh David seperti ini, wanita paruh baya itu duduk secara refleks, dan kemudian merasakan muntah yang kuat. Ketika dia tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar, wow, dia muntah. Segera, genangan cairan lengket hitam pekat keluar dari mulut wanita paruh baya itu dan jatuh ke baskom berisi air jernih yang dipegang Yo Fredmi. Setelah cairan lengket jatuh ke air jernih, dengan cepat meleleh, dan seluruh piring air menunjukkan keadaan abu-abu kehitaman, dan banyak darah terlihat jelas. Selain itu, sepiring air jernih ini memancarkan bau amis dan busuk yang tak terlukiskan, memenuhi seluruh ruangan. Ketika wanita paruh baya itu mengeluarkan cairan lengket ini, kondisi mentalnya pulih, dan dia terlihat jauh lebih energik. Melihat keadaan wanita paruh baya itu, David diam-diam lega, dan pada saat yang sama dia merasa sangat bersemangat. Karena ini juga pertama kalinya David menggunakan teknik meninju titik akupuntur, dan mencapai efek ajaib seperti itu, dia tentu saja sangat senang. Saat ini, wanita parubaya itu tiba-tiba menutupi perutnya, dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa di wajahnya. "Ah, Bu, kamu, ada apa denganmu?" Yo Fredmi kaget saat melihat ini, dia buru-buru meletakkan baskom, dan mencondongkan tubuh ke depan, mencoba menopang ibunya. Perutku sakit, sangat tidak nyaman, sepertinya aku akan diare." Wanita parubaya itu menjawab dengan sedikit malu. Melihat ini, David segera berkata kepada Yo Fredmi, bantu Bibi ke kamar mandi." Yo Fredmi buru-buru mengangguk, melangkah maju untuk membantu ibunya berdiri, dan berjalan menuju kamar mandi di dalam. Paf! Paf! Tidak lama kemudian, suara-suara itu terdengar lagi satu demi satu, dan bau menjijikkan memenuhi udara, dan bau di seluruh ruangan menjadi semakin tidak sedap. David juga menutupi hidungnya, tetapi wajahnya penuh kelegaan, karena dia tahu bahwa ibu Yo Fredmi telah sepenuhnya mengeluarkan sisa racun di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Yo Fredmi membantu ibunya dan keluar dari kamar mandi perlahan. David pergi ke ibu Yo Fredmi dan berkata, "Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang?" "Rasanya lebih baik, dan seluruh tubuh sangat nyaman." Ibu Yo Fredmi buru-buru menjawab, dan kemudian bertanya kepada David, "Anak muda, apakah penyakitku, apakah sudah sembuh?" "Ya." David mengangguk. "Kakak David, apakah penyakit ibuku benar-benar sembuh?" Yo Fredmi tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada David Dao segera setelah mendengar ini. Karena metode pengobatan yang digunakan David terlalu dibesar-besarkan, sejujurnya, Yo Fredmi belum pernah melihat metode pengobatan seperti itu sebelumnya, jadi dia merasa tidak percaya. "Penyakit Bibi pada dasarnya sembuh?" David berkata kepada Yo Fredmi. "Pada dasarnya baik-baik saja." "Apakah masih ada gejala sisa?" Yo Fredmi bertanya pada David Dao dengan sedikit malu. Dia tidak ingin menanyakan pertanyaan seperti itu pada awalnya, tetapi karena dia sangat khawatir tentang penyakit ibunya, dia masih menahannya. "Saya tidak bisa berhenti bertanya." David tidak menjawab pertanyaan Yo Fredmi, tetapi bertanya kepada wanita paruh baya itu, "Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang?" "Wanita."
Paruh baya itu sedikit malu setelah mengatakan ini, dia berkata, mungkin karena aku semakin tua, dan kakiku tidak sekuat sebelumnya. Tapi David mengatakan ini padanya. Tante, sebenarnya penyakitmu sudah hampir sembuh. Kaki dan kakimu terasa lemas sekarang. Itu karena kamu sudah lama lelah dan kurang gizi, yang menyebabkan hilangnya tenaga dan darah, dan fisiknya sangat lemah. Kakak David, bagaimana dengan itu? Lalu apa yang harus aku lakukan agar ibuku bisa kembali normal? Fredmi, yang berada di sebelahnya, buru-buru bertanya pada David seperti ini. David berkata kepada Fredmi, Fredmi, jangan khawatir. Saya akan memberi Anda resep untuk menyehatkan tubuh Anda sebentar lagi. Anda mengikuti resep ini, pergi ke toko obat Cina atau rumah sakit obat Cina untuk membeli bahan obat, dan biarkan bibi merebusnya dan meminumnya. Sekitar setengah bulan, tubuh bibiku akan pulih sepenuhnya. Fredmi menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan dengan cepat berterima kasih kepada David, Kakak David, kamu sangat membantuku, dan kali ini dia menyembuhkan penyakit ibuku lagi. Aku sangat menghargaimu. Hehe, Fredmi, kita sendiri, jadi jangan ucapkan terima kasih. Jika kamu terus berterima kasih padaku, aku tidak merasa terbiasa. David berkata kepada Fredmi sambil tersenyum. Oh, aku mengerti. Wajah Fredmi memerah lagi ketika David berkata, salah satu dari bangsaku sendiri, dan kemudian dia menjawab dengan suara rendah. Fredmi, bau di ruangan ini tidak terlalu bagus, kamu bisa membantu bibi dulu. David tiba-tiba berkata kepada Fredmi. Kakak David, aku akan segera membersihkannya, kata Fredmi dengan tergesa-gesa. Racun internal semacam ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan sulit untuk membersihkannya dengan metode biasa. Kata David padanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Fredmi terkejut. Bagaimana dengan ini, Fredmi, bawa bibimu dan tunggu di luar rumah dulu, aku punya cara sendiri untuk membersihkan tempat ini. Kata David kepada Fredmi. Oh, oke. Fredmi mengangguk dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan David untuk membersihkan bau yang tak terlukiskan, dia percaya pada kata-katanya, jadi dia membantu ibunya dan berjalan keluar. Bab 154. Setelah mereka meninggalkan rumah, David mengambil baskom berisi kotoran yang menghitam, menuangkannya ke toilet, lalu mengisi baskom berisi air bersih, dan membawanya kembali ke kamar. Kemudian David menutup pintu kamar, dan kemudian bertindak. Dia memanggil energi sejati di dantiannya, dan menampar tangannya di baskom berisi air jernih. Wow! Ditampar oleh David seperti ini, air jernih terciprat. Tapi ketika David menarik kembali telapak tangannya, tidak ada air jernih yang terciprat jatuh ke lantai, tetapi melayang di udara. David membalikkan tangannya, dan semprotan air yang ditangguhkan berputar di udara, dan dengan cepat membentuk pusaran. Pusaran berputar semakin cepat, dan berubah menjadi awan uap air putih, yang menyebar ke seluruh ruangan. Pada saat ini, David melambaikan tangannya. Wos! Suara mendesing. Uap air putih tiba-tiba menyusut ke tengah, dan dalam sekejap, menyapu semua bau busuk dan gas beracun di ruangan, berkumpul menjadi tirai air hitam yang berputar, dan perlahan jatuh kembali ke baskom air. Dalam sekejap mata, baskom air jernih berubah menjadi warna hitam legam yang kaya. David mengambil sepiring kotoran, pergi ke toilet dan membuangnya, membilas baskom, lalu berjalan keluar. Udara di dalam ruangan sudah kembali normal, dan tidak ada bau sama sekali.
Jadi David membuka pintu kamar, dan berkata kepada Euphrate dan ibunya yang berdiri di halaman kecil, "Aku sudah membersihkan kamar. Fred, bantu Bibi untuk beristirahat." "Oh, oke." Euphrate buru-buru mendukung ibunya dan kembali ke kamar. Ketika ibu dan putrinya kembali ke kamar, mereka tidak mencium bau busuk, dan udaranya bahkan lebih segar. Sungguh luar biasa. Karena dalam waktu kurang dari 2 menit, David membersihkan bau busuk di dalam ruangan. Metode ini lebih kuat daripada penyedot debu berdaya tinggi. Oleh karena itu, di mata ibu dan putrinya, David memiliki lapisan misteri ekstra, terutama ibu Euphrate. Cara dia memandang David sangat berbeda dari sebelumnya. Karena seorang wanita seusianya memiliki banyak pengalaman, dan karena nasibnya yang sulit, seiring berjalannya waktu, dia semakin percaya pada dewa dan dewa itu. Ketika David menyembuhkan penyakitnya dengan metode ajaib, dan menunjukkan cara yang luar biasa untuk menghilangkan bau busuk, dia semakin percaya bahwa hal misterius itu benar-benar ada. "Anak muda, kamu benar-benar mampu. Aku harus berterima kasih banyak." Ibu Euphrate mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada David dengan ekspresi kagum. "Bibi, kamu tidak harus bersikap sopan, kebetulan aku tahu beberapa keterampilan medis." David buru-buru berkata, "Anak muda, kemampuanmu lebih baik daripada para ahli di rumah sakit besar," kata Ibu Euphrate kepada David. "Bibi, kamu terlalu banyak, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan para ahli itu?" David tersipu dan berkata dengan rendah hati. "Anak muda, kamu sangat rendah hati." Ibu Euphrate, semakin dia menatap David, semakin menyenangkan matanya, jadi dia bertanya kepadanya, "Sudah lama sekali, dan aku masih tidak tahu namanya." "Penyelamat." "Bu, namanya." Euphrate buru-buru membuka mulutnya untuk memperkenalkan. Tapi ibunya memelototinya, dan berkata kepada David, "Anak muda, tolong perkenalkan dirimu." "Namaku David." "Bibi, kamu bisa memanggilku dengan namaku secara langsung, atau kamu bisa memanggilku Fred David," kata David buru-buru. "Oh, David, kenapa namanya tidak jelek? Tapi, Bibi akan memanggilmu Fred David mulai sekarang." Kedengarannya bagus. Ibu Euphrate sangat menyayangi David, jadi dia berinisiatif untuk lebih dekat dengannya. "Hehe, itu hal yang bagus, aku merasa baik ketika mendengarnya." David juga menjawab dengan senyuman seperti itu. Ibu Euphrate berkata kepada David lagi, "David kecil, namaku Kinsumei, mulai sekarang panggil saja aku Bibi Kin." "Halo, Bibi Kin." David memanggil Kinsumei dengan sopan. "Ngomong-ngomong, Fred David, apa hubunganmu dengan keluargaku Fred?" Kinsumei sangat prihatin dengan masalah ini. "Bu, kakak David dan aku berada di perusahaan dan departemen yang sama, dan dia adalah bosku." Sebelum David bisa menjawab, Euphrate yang berada di sebelahnya sudah mengatakan itu. "Oh, jadi kalian rekan?" Kinsumei terkejut, lalu berkata pada David. Fred tidak terlalu pintar, tapi dia pekerja keras dan pekerja keras. "Aku akan menyusahkanmu untuk menjaganya untukku di masa depan." Dia. Fred David tersenyum dan setuju. Euphrate tidak berbicara, dia melirik David, wajahnya memerah. "Ngomong-ngomong, Fred David, dari mana asalmu?" Kinsumei bertanya lagi pada David. "Aku dari Pincang." "Kampung halamanku di pedesaan," David buru-buru menjawab. "Jadi Fred David, kamu juga dari Pincang?"
Pantas saja aku merasa sangat familiar dengan aksenmu, karena aku juga dari Pincang. Aku baru saja menikah di Kabupaten David An. Qin Sumei langsung berkata sambil tersenyum. Oh, jadi Bibi Qin, kamu juga dari Pincang. Kalau begitu kita bisa dianggap sebagai sesama penduduk desa. David kaget, lalu berkata sambil tersenyum. Ya. Ya. Aku tidak menyangka kita adalah sesama penduduk desa. Ini adalah takdir. Qin Sumei mengangguk berulang kali. Hehe, ya, aku juga berpikir itu takdir. David juga tertawa, dia bisa merasakan bahwa Qin Sumei memiliki kesan yang sangat baik padanya. Bu, dikatakan bahwa ketika sesama penduduk desa melihat sesama penduduk desa, mata mereka berlinang air mata, tetapi Anda bersenang-senang mengobrol. Yo Fredmi, yang berada di sebelahnya, bercanda. Fredmi, kesehatan ibuku telah membaik, dan aku senang bertemu dengan orang seperti Fred David lagi. Qin Sumei tertawa senang, dan kemudian bertanya pada David, Fred David, dengarkan Fredmi, kali ini, kamu datang ke sini dengan perjalanan khusus untuk merawat saya, bukan? Saya mendengar Fredmi mengatakan bahwa Bibi Qin tidak dalam kesehatan yang baik, dan kebetulan saya telah mempelajari beberapa keterampilan medis dari nenek moyang saya, jadi saya datang ke sini bersamanya untuk melihatnya. Ini hanya sebuah tolong. David berkata dengan sangat rendah hati. Fred David, kamu sangat rendah hati. Sejujurnya, keterampilan medismu jauh lebih baik daripada para ahli dan profesor di rumah sakit besar. Qin Sumei memuji David lagi. Hehe, Bibi Qin, kamu menyanjungku. Aku benar-benar hanya tahu sedikit tentang obat-obatan, dan aku bukan dokter sungguhan. David buru-buru berkata. Kakak David, meskipun kamu bukan seorang dokter, menurutku kamu memang lebih baik daripada ahli di rumah sakit besar. Saat ini, Yo Fredmi yang berada di sebelahnya tiba-tiba mengatakan ini. Jangan memujiku, aku akan bangga. Kata David kepada mereka sambil tersenyum. Oh, mereka mengatakan yang sebenarnya. Yo Fredmi tidak bisa menahan diri untuk menjadi genit, dan berkata kepada David, Kakak David, tahukah kamu? Ibuku telah menderita penyakit ini cukup lama, tetapi belakangan ini menjadi lebih serius, dan dia bahkan berbaring di rumah sakit cukup lama, untuk jangka waktu yang lama. Saya menghabiskan banyak uang dan minum obat dan jarum, tetapi itu tidak berguna, dan bahkan sampai pada titik di mana saya harus menjalani operasi, dan biaya perawatannya. Operasi masih sangat tinggi. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya. Qin Sumei berkata dengan emosional, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Melihat David dengan cemas, Fred David, kamu menyembuhkan penyakitku segera setelah kamu datang ke sini. Bibi, sangat berterima kasih padamu. Bibi Qin, Fredmi, jangan berterima kasih padaku lagi. Semua orang adalah milik kita sendiri. Itu terlalu sopan, tapi aku tidak terbiasa. David buru-buru berkata. Fred David benar, kita adalah bangsa kita sendiri. Kita adalah bangsa kita sendiri. Qin Sumei mengangguk lagi dan lagi. Semakin dia memandang David, semakin dia menyukainya, karena menurutnya David benar-benar baik, rendah hati, sopan, terutama dengan kemampuan magis. Untuk orang seusia Qin Sumei, David tidak hanya mampu, tetapi juga rendah hati dan dapat diandalkan. Qin Sumei bahkan berpikir bahwa jika putrinya yang berharga Yo Fredmi bisa bersama David,
itu akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Karena Qin Sumei juga tahu bahwa ada banyak pria yang mengejar putrinya Euphrate dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, dan bahkan pergi bekerja, tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Orang-orang itu mendambakan kecantikan Euphrate, atau memandang rendah latar belakang keluarga ibu dan anak mereka yang miskin. Terlebih lagi, dia bahkan menemukan Qin Sumei dan menawarinya sejumlah besar uang untuk mendukung Euphrate tahun depan. Qin Sumei mengusir semua orang itu dengan niat jahat. Karena Euphrate adalah kesayangan Qin Sumei, dan setelah suaminya meninggal, Euphrate telah menjadi satu-satunya pemikiran Qin Sumei. Jadi dia tidak pernah bisa mentolerir Euphrate dihancurkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi itu. Tapi David benar-benar berbeda dari orang-orang itu, tidak hanya Euphrate yang berinisiatif untuk membawanya ke sini, tetapi keduanya juga tampak cocok dan rukun. Terutama ketika Qin Sumei mengetahui bahwa David dan Euphrate adalah rekan kerja di departemen yang sama di perusahaan yang sama, idenya menjadi lebih jelas. Seperti semua ibu di dunia, Qin Sumei sangat mencintai putrinya yang berharga, Euphrate, dan tentu saja berharap dia dapat menemukan pria baik yang mencintainya dan mencintainya di masa depan. Selain itu, Qin Sumei juga seorang wanita yang telah mengalami banyak kesulitan, dan karena kondisi keluarganya, dia tidak ingin Euphrate menemukan pria kaya dan berkuasa, atau pria dengan kondisi yang jauh lebih baik dari keluarganya. Bagi Qin Sumei, pria yang memperlakukan Euphrate dengan tulus dan tulus adalah yang paling dia harapkan. Penampilan David membuat Qin Sumei melihat kemungkinan ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat David, itu berbeda, bahkan sedikit seperti ibu mertua melihat menantunya. Dan Euphrate, yang berada di sebelahnya, sepertinya merasakan sesuatu ketika dia melihat Qin Sumei menatap David dengan tatapan puas di matanya, dan wajahnya tidak bisa menahan rona merah. Namun, Euphrate tidak ingin David mengetahui betapa malu dia. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengubah topik dan berkata kepada David, "Kakak David, kerja keras bagimu untuk merawat ibuku. Biarkan saya makan di malam hari." Oh, bagus. Mendengar apa yang dikatakan Euphrate, David merasa bahwa dia benar-benar lapar. Karena David menggunakan teknik meninju titik akupuntur, dia menghabiskan banyak ki dan kekuatan mental, dan bahkan kekuatan fisiknya. Jadi Euphrate keluar dari dapur kecil sederhana di luar dan mulai melempar. David ada di kamar, mengobrol dengan Qin Sumei. Isi obrolan kebanyakan tentang Qin Sumei yang menanyakan tentang situasi keluarga David. Tidak lama kemudian, Euphrate menyiapkan makan malam, yang sebenarnya adalah mie air bening dan beberapa butir telur. Tapi mie yang dimasak oleh Euphrate rasanya enak, jadi David tidak sopan, dan makan malam hangat bersama ibu dan putrinya sebelum pergi. Pada saat ini, Qin Sumei telah menganggap David sebagai menantu masa depan, dan dia bahkan berencana untuk menahan David untuk bermalam di sini. Namun, David masih dengan sopan menolak Qin Sumei. Pertama, David merasa bahwa ibu dan putri Qin Sumei dan Euphrate tempat tinggalnya sudah sangat sempit dan sederhana, sungguh merepotkan bagi pria dewasa untuk menginap. Alasan lain yang lebih penting adalah bahwa David sudah memiliki Ding Wei sebagai pacarnya, dan dia juga menjatuhkan Li Fred, dan bahkan memiliki hubungan yang ambigu dengan Amanda Feiswei dan Gabil. Dan beberapa hari ini hubungan antara kedua wanita itu telah sudah membuat David merasa rumit. Dia bahkan merasa bahwa dia telah mengalami transformasi besar dari pria baik, dan semakin jauh menuju jalan bajingan.
Dan Euphrate dia adalah gadis yang baik dan murni, dan David selalu menganggapnya sebagai adik perempuannya, jadi David benar-benar tidak ingin menyeretnya ke dalam air, dan membiarkannya jatuh ke dalam pusaran emosi yang rumit. Oleh karena itu, agar tidak membuat Euphrate berpikir terlalu banyak, David harus mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan anak mereka. Bab 155. Penolakan David untuk menginap membuat Kinsumei merasa bahwa dia adalah orang baik tradisional, dan dia bahkan lebih puas dengannya. Sebaliknya, Euphrate terlihat sedikit sedih, tapi dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Sebelum pergi, David menulis resep untuk Kinsumei. Resep ini dibuat oleh David dari Kitab Suci Taiyan, dan memiliki efek yang sangat baik dalam mengatur tubuh dan memulihkan sirkulasi qi dan darah. Ngomong-ngomong, David memberi Euphrate cuti setengah bulan ekstra, dan memintanya untuk merebus obat Kinsumei sesuai dengan resep ini, dan kemudian memintanya untuk membawa Kinsumei ke rumah sakit untuk memeriksa status pemulihannya. Setelah itu, David adalah orang yang baik. Pada akhirnya, dia berencana mentransfer 100.000 yuan ke Euphrate dengan menggunakan ponselnya. Euphrate tidak berani meminta uang pada awalnya, tetapi David memberitahunya bahwa resep pengkondisian yang dia resepkan untuk Kinsumei mengandung banyak bahan obat yang mahal, bisa dikatakan sepasang obat itu mahal, apalagi terus sesuaikan selama lebih dari setengah bulan. Ketika Euphrate mendengar ini, dia tidak berani meminta uang David. Karena Euphrate berpikir bahwa situasi keuangan David juga sangat buruk. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, uang mahar David tidak cukup, jadi dia punya untuk menemukan cara saya meminjamkan dia 10.000 yuan. Melihat bahwa dia tidak dapat menahan Euphrate, David hanya mentransfer uang itu ke Kinsumei, dan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu merawat tubuhnya dengan baik dan menyehatkan tubuhnya. Uang ini harus dianggap sebagai satu hatinya. Tapi Kinsumei tidak menolak, malah menerima uang dari David sambil tersenyum. Menurut idenya, itu adalah uang dari menantu masa depan ibu mertua, yang setara dengan uang hadiah. Melihat penampilan, ketenangan pikiran ibunya, Euphrate merasa malu dan tidak berdaya, tapi dia terlalu malu untuk menolak niat baik David. Setelah melihat Kinsumei mengambil uang itu, David merasa lega, lalu dia ingin mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Euphrate ingin mengirim David keluar, tetapi karena sudah lewat jam 10 malam dan kondisi keamanan di Jalan Tua Jianghua tidak terlalu baik, David mengkhawatirkan keselamatannya, jadi dia menolak. Jadi Euphrate tidak punya pilihan selain mengirim David keluar dari rumah sewaan. Di luar pintu, David mengucapkan selamat tinggal pada Euphrate, dan ketika dia hendak pergi, Euphrate memberanikan diri untuk membuka tangannya dan memeluk David. Fred, kamu, jangan lakukan ini. David tidak menyangka Euphrate melakukan ini tiba-tiba, dia terkejut sesaat, tapi dia tidak mendorongnya pergi, hanya mengatakan ini padanya dengan suara rendah. Kakak David, malam ini, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, jadi aku akan mengungkapkannya dengan cara ini. Kata Euphrate dengan gugup, sambil dengan cepat kiset David di pipi. Setelah ciuman itu, Euphrate yang tersipu malu segera melepaskan David, berbalik dan lari kembali ke dalam rumah seperti kelinci, dan dengan cepat menutup pintu. Kemudian Euphrate bersandar di pintu, dan dia merasakan jantungnya berdetak seperti rusa. Ini adalah langkah paling berani Euphrate sejak dia dewasa,
dia bertanya-tanya apakah dia gila. Tapi David di luar pintu tertegun untuk waktu yang lama, karena langkah Euphrate di luar dugaannya. Menilai dari situasi saat ini, David tahu bahwa Euphrate mungkin telah jatuh cinta padanya. Bajingan. Melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan, saya benar-benar tidak ingin menyakiti gadis yang lembut dan cantik ini. Tapi David juga tahu bahwa meskipun Euphrate memiliki kepribadian yang lembut, begitu dia menetapkan tujuannya, dia akan bertahan. Untuk itu, jadi dia jatuh cinta padanya, dan tidak akan berubah dengan mudah. Untuk sesaat, di hati David, ada perasaan kompleks yang tak terlukiskan. Sejujurnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Benar-benar tidak dapat mengetahuinya, David berhenti memikirkannya, dia berjalan keluar dari persimpangan Jalan Tua Jianghua, memanggil taksi yang lewat, dan kembali ke komunitas Cinyuan. Setelah kembali ke kediamannya di komunitas Cinyuan, dia mandi, berlatih 1 putaran, dan pergi tidur. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Pada hari kedua, David pergi ke perusahaan untuk masuk dan bekerja seperti biasa. Amanda Feisway belum kembali dari perjalanan bisnis, jadi departemen kreatif tidak memiliki banyak pekerjaan saat ini, dan Euphrate tidak ada di sini, jadi setelah David menyelesaikan pekerjaannya sendiri, dia juga melakukan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, sudah waktunya untuk pulang kerja di sore hari, jadi David turun untuk masuk, dan ketika dia akan meninggalkan perusahaan, dia tiba-tiba melihat Zhen Yingjun berjalan keluar dari departemen film dan televisi. Saat Zhen Yingjun keluar, dia sedang memegang ponsel dan berbicara di telepon, dan pria ini masih berbicara tentang cinta yang jahat. Setelah melihat David, Zhen Yingjun tertegun sejenak, lalu mengucapkan beberapa patah kata dalam sekejap. Cepat, lalu tutup telepon. Zhen Yingjun berjalan ke arah David, melihatnya, dan kemudian bertanya langsung padanya, kamu pasti bersenang-senang 2 hari ini. Apa yang kamu bicarakan? Arti, hei, kamu masih berpura-pura menjadi aku. Zhen Yingjun tertawa aneh, dan kemudian berkata kepada David, kemarin malam, kamu mabuk pada gadis cantik dari kelompok Atmosfer dan membawanya ke Golden Dragon Hotel. Jangan katakan padaku, aku tidak melakukan apa-apa dengannya, lagi pula, aku tidak akan percaya jika aku dipukuli sampai mati. David hanya bisa dengan jujur mengakui bahwa, bagaimanapun, Zhen Yingjun masih sangat kasar tentang masalah ini dengan jelas. Inilah yang harus dilakukan pria sejati. Zhen Yingjun memuji, dan kemudian dia menunjukkan senyum celaka di wajahnya, dan bertanya pada David, malam itu, kamu pasti sekuat percikan api yang menghantam bumi, kan? Tidak berlebihan seperti yang kamu katakan. Wajah lama David menjadi panas. Dia benar-benar melepaskan dirinya malam itu, tetapi Livret yang mabuk tidak bereaksi banyak, jadi perlawanan tidak garang. Haha, ini tidak berlebihan. Saya pikir Anda telah berkeliaran selama 2 hari, dan Anda sangat bahagia. Zhen Yingjun tidak mempercayai penjelasan David, tetapi berkata sambil menyeringai. David tidak repot-repot berdebat dengan Zhen Yingjun, tetapi malah bertanya kepadanya, di mana saja kamu dalam gaya 2 hari ini? Karena malam itu, sebelum David meninggalkan bar, Nightcat, dengan Livret yang sedang mabuk, menyapa Wang Yiming dan memintanya untuk membantunya, menjaga, Zhen Yingjun. Adapun bagaimana Wang Yiming menjaga Zhen Yingjun, David tidak tahu, karena dia cukup sibuk 2 hari ini. Hei, kamu akhirnya tahu bagaimana cara merawatku, nak?
Zhen Yingjun tertawa aneh, dan kemudian ekspresinya menjadi bersemangat. Biar ku beritahu, aku berhubungan dengan kuda laut besar. Oh, kuda laut? Negara mana itu? David terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya pada Zhen Yingjun dengan rasa ingin tahu. Yang dari Ukraina, diperkenalkan oleh Wang Xiao. Kuda laut besar itu masih muda dan cantik, dengan sosok yang sangat kuat, dan kulitnya sangat putih, terutama keterampilannya yang terbaik. Izinkan saya memberitahu Anda. Zhen Yingjun berkata tentang lautan kuda itu tampak lebih bersemangat, dan sepertinya dia berbicara tanpa henti. Baiklah. Baiklah. David buru-buru menyela Zhen Yingjun, dan kemudian berkata kepadanya, untuk masalah teknis, sebaiknya kamu mencari kuda laut besarmu untuk bermain dengan peluru tajam, dan mempelajarinya perlahan. Kalau begitu baiklah. Zhen Yingjun harus berhenti, dan kemudian dengan bangga berkata kepada David, aku baru saja membuat janji dengannya, dan aku akan membawanya ke Binhai untuk makan ham panggang malam ini. Pergi ke Binhai untuk makan sosis ham panggang. David terkejut, dan berkata kepada Zhen Yingjun, kamu adalah rutinitas lama, kamu sangat ahli dalam hal itu. Karena David tahu bahwa ini sebenarnya adalah salah satu rutinitas penjemputan terbaik Zhen Yingjun. Nama, sosis ham panggang, berkencan dengan seorang gadis, lalu pergi keluar sebentar. Dalam proses membuat gelombang, Zhen Yingjun akan melakukan yang terbaik untuk menjatuhkan gadis itu, dan kemudian membiarkannya makan sosis ham panggang asli. Hei, itu suatu keharusan. Zhen Yingjun tertawa aneh lagi. Lalu dia bertanya pada David, di mana gadis cantik di grup atmosfer yang kamu ambil? Oh, dia masih tinggal di Hotel Golden Dragon. David menjawab dengan jujur. Zhen Yingjun tersenyum dan bertanya pada David Dao, mungkinkah kamu ingin mempertahankannya? Luar biasa kakakku. Zhen Yingjun tidak bisa menahan kekagumannya, dan kemudian dia bertanya pada David lagi. Aku berkata saudara, apakah kamu benar-benar ingin membesarkannya? Apakah itu layak? Adalah wanita yang baik? Jawab David. Apakah dia wanita yang baik? Benarkah? Zhen Yingjun terkejut, dengan ekspresi tidak percaya. Lagi pula, Zhen Yingjun juga tahu bahwa Livret adalah anggota grup suasana bar kucing malam. Dalam persepsinya, gadis-gadis yang nongkrong di bar sangat sosial. Meskipun mereka tidak bisa dikatakan buruk, mereka tidak cocok dengan wanita baik. Sungguh, David berkata seperti ini, jika ada kesempatan, aku akan mengenalkannya padamu. Karena kau bilang begitu, aku harus memeriksamu. Zhen Yingjun berkata demikian, lalu berkata, mari kita atur waktu lain hari. Bawa gadis itu keluar, dan aku akan membawa kuda lautnya juga. Mari kita berkumpul bersama. Ya. David setuju. Kalau begitu mari kita selesaikan dulu. Zhen Yingjun menepuk pundak David dan berkata, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku baru saja memesan Didi, dan aku akan membawa Dayang Ma ke Binhai untuk makan barbeque malam ini. Bagaimana dengan ham? Saya harus kembali dan menyiapkannya. Setelah mengatakan ini, sebuah mobil pribadi melaju dan muncul di depan Zhen Yingjun. Setelah Zhen Yingjun masuk ke mobil, dia melambai ke arah David dan pergi. Awalnya, David juga ingin kembali ke komunitas Jinyuan dulu, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Zhen Yingjun, dia merasa bahwa dia harus berkomunikasi dengan Livret. Jadi David berubah pikiran, menghentikan taksi di jalan, dan menuju ke jalan bar. Setelah tiba di jalan bar,
David membeli 2 set makanan, lalu berjalan jauh ke Golden Dragon Hotel, naik lift, dan sampai di pintu kamar presidensial tempat tinggal Fred.